Siapa lu? Horor. Meskipun kita nggak pengen ketemu setan beneran atau jadi korban ritual di dunia nyata, tapi toh kita tetap memenuhi bioskop yang menayangkan film horor, atau kita tetap dengerin podcast horor, atau vlog yang bahas cerita horor, atau mungkin kita suka baca novel horor. Konten yang bikin takut, stres, tegang, sampai nangis jerit-jerit malah banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Kenapa ya? Sebenarnya tidak susah untuk menemukan penjelasan umum tentang mengapa orang-orang suka menonton horor. Ada yang mengeklaim bahwa horor adalah sarana untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap hal-hal mengerikan. Ada juga yang menganggap bahwa horor memberikan adrenalin rush yang seru, atau malah bisa jadi momen bonding untuk takut bersama dengan penonton lain. Bahkan bisa mendekatkan diri dengan calon pasangan. Tapi semua penjelasan ini terhitung umum dan tidak menjawab pertanyaan spesifik kenapa orang Indonesia suka dengan horor. Padahal data menunjukkan film horor sangat laku di Indonesia. Film-film seperti Pengabdi Setan 1 dan Pengabdi Setan 2, juga film seperti Suzana Bernapas Dalam Kubur berhasil meraup keuntungan super besar dan popularitas yang tinggi. Tak hanya melalui layar lebar, konten-konten seperti YouTube bertema horor juga digemari oleh masyarakat Indonesia. Salah satu YouTuber terbesar di Indonesia dengan 9,77 juta subscriber mencapai popularitas dengan konten-konten horor. Tidak tanggung-tanggung, videonya yang paling populer berhasil menarik 22 juta penonton. Jadi, kenapa orang Indonesia suka horor? Karena memang hal seperti itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Ini dosen Universitas Indonesia, Haidir Asyari, yang mengajarkan kebudayaan dan masyarakat Indonesia. Dia menjelaskan kepada kami tentang banyak sekali hal yang berkaitan dengan horor Indonesia. Dia menjelaskan kenapa orang Indonesia masih percaya dengan hal-hal mistis dan gaib. Konten-konten horor lokal yang kemudian relatable dengan para penontonnya karena begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Horor barat, Conjuring contohnya ya, yang terkenal, atau Insidious itu, kita tidak pernah membayangkan ada makhluk gaib seperti falak. Di mindset kehidupan kita itu kita tidak pernah mendengar ada seperti itu. Justru kita mengenalnya kalau yang berhubungan dengan suster ya, suster ngesot, suster gepeng dan sebagainya, dengan tragedi-tragedi pilu di belakangnya. Itu. Lalu kemudian saat kita sedang nonton ke dalam horor Indonesia, Pengabdi Setan 1, 2 juga, kita lihat feel-nya itu sangat berbeda. Karena apa? Karena itu berada di kehidupan kita sehari-hari. Haidir mencontohkan Pengabdi Setan 1 dan 2 yang menceritakan tentang ritual pesugihan. Baginya, tema-tema ini relatable dengan masyarakat Indonesia yang masih banyak melakukan ritual-ritual seperti ini, baik itu untuk memperkaya diri ataupun untuk balas dendam. Ini tentu berbeda dari misalnya falak di The Nun. Orang-orang yang menonton film ini tidak akan merasa kalau setan-setan yang ada di dalamnya bisa muncul di tempat-tempat angker dekat kuburan atau muncul dari ritual-ritual santet. Tapi karakter-karakter seperti ini hanyalah fiksi buatan sutradara saja. Jadi dari penjelasan dia bisa dibayangkan ada penonton Pengabdi Setan yang tahu tempat pesugihan atau malah pernah coba dapat uang dari tempat-tempat seperti itu. Mungkin mereka merasa seram karena tahu rumor tetangga mereka yang nasibnya mirip-mirip dengan karakter di dalam film. Perbedaan antara film horor luar dan lokal ini menimbulkan komen-komen negatif seperti tuduhan kalau konten-konten horor lokal terlalu murahan atau kurang effort dalam pembuatannya. Tapi tentu saja kita juga harus ingat kalau semua ini cuma hiburan semata. Dan menurut saya itu hanya konten. Jadi setiap orang itu memiliki hak untuk membuat kontennya seperti apa. Jadi orang Indonesia ternyata suka horor karena banyak tema kontennya familiar dengan kehidupan sehari-hari para penonton. Belum lagi banyak orang Indonesia yang masih percaya hal-hal mistis dan kemunculan hantu-hantu betulan di dunia nyata. Jadi apakah kalian termasuk orang yang percaya kalau konten-konten horor itu bisa terjadi di dunia nyata? Atau kalian termasuk dengan orang-orang yang tidak percaya? Atau kalian menunggu ketemu betulan di dunia nyata baru kalian percaya dengan hal-hal mistis yang mengelilingi kita?